Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Pemirsa Kelavos yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama terdapat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, ajarlah kepada kami sekalian untuk mempelajari apa yang Tuhan maksudkan bagi kami sekalian dari firman yang adalah isi hati Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Kelavos di mana saja berada, tema kita untuk bagian ini adalah lawanlah congkak dengan rendah hati. Kecongkakan selalu membuat orang itu merasa berlebihan, atau dengan kata lain, orang kalau dia sombong, maka dia merasa yang lain itu direndahkan. Kecongkakan atau kesombongan adalah dosa yang dialami atau dilakukan sejak awal oleh Adam dan Hawa, tetapi juga oleh iblis yang telah diusir. Nah, semua yang telah dialami oleh manusia sejak awal merasa dirinya sempurna dan memandang bahwa yang lainnya itu tidak penting. Dengan kata lain bahwa kalau manusia itu memandang dirinya lebih penting, maka Tuhan tidak akan menjadi penting dalam dirinya. Hal inilah yang dialami sejak awal oleh iblis, saudara-saudara. Dalam kesombongan itulah sebenarnya berbahaya, sebab ternyata yang merupakan kesombongan itu adalah sebenarnya suatu pemberontakan terhadap Tuhan. Merasa congkak, merasa angkuh, merasa lebih daripada yang lain adalah bagian daripada merendahkan Tuhan di hadapan orang lain. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, tetapi juga kesombongan itu sama dengan kita menghakimi orang lain, juga mempersalahkan orang lain, mengoreksi orang lain, menjatuhkan orang lain dari apa yang kita miliki. Dengan kata lain bahwa sebenarnya kita mencari perhatian untuk diri kita, bahwa sebenarnya kita lebih penting daripada orang lain. Ada puji-pujian dalam diri yang berlebihan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kecongkakan atau kesombongan itulah bagian daripada gaya hidup orang-orang yang mementingkan dirinya. Misalnya, kalau punya uang banyak, kalau cantik, kalau ganteng, kalau pintar, dan lain sebagainya. Nah, sistem menonjolkan diri seperti inilah yang sebenarnya ada pada diri orang-orang yang merasakan bahwa mereka lebih daripada yang lain. Saudara-saudara kekasih Kristus, ini sangatlah berbahaya. Kalau kita mau bandingkan dengan kehidupan kita yang sebenarnya, yang layak harus kita jujur saja di hadapan Tuhan, sadar di hadapan Tuhan bahwa sebenarnya kita sedang meremehkan martabat kita sebagai manusia. Kenapa saudara-saudara? Kesombongan itu sama dengan kita merendahkan hakikat Allah dalam diri kita, karena yang sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Kesombongan diri atau kecongkakan ini sesuatu yang membahayakan atau menjijikan di hadapan Tuhan, tapi juga sadar bahwa sebenarnya kita telah meremehkan martabat orang lain karena kita menganggap kita lebih penting daripada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, bagian terpenting daripada firman Tuhan untuk kita hari ini adalah sebenarnya semua yang telah kita miliki, apapun kita, dimanapun status kita atau jabatan kita, itu semua Tuhan punya, milik Tuhan, yang dipercayakan kepada kita untuk melakukannya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, maka siapapun kita untuk melakukan sesuatu yang bertanggung jawab karena kelebihan yang telah Tuhan beri, itulah ini harus memberikan penghormatan kepada Tuhan yang telah memberikan
semua yang berlebihan kepada kita itu supaya nama Tuhan dimuliakan, bukan untuk meremehkan dan menjatuhkan orang lain. Mungkin saudara-saudara merasa diri hebat hari ini. Kita merasa kita lebih pintar, kita merasa lebih punya banyak harta, punya jabatan dan khusus yang lebih lagi daripada yang lain. Tapi bukan itu untuk dipuji-puji. Apa yang perlu kita banggakan dalam diri? Apa yang perlu dipuji-puji dalam diri ini tidak ada sebenarnya. Yang semuanya harus diberikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur bahwa kalau bukan Tuhan yang beri, maka sia-sia kita mendapatkannya. Karena itu siapapun kita, dimanapun kita berada, saudara-saudara, milikilah sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena hati yang rendah di hadapan Tuhan ini sama dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Menerima apa adanya daripada Tuhan yang Tuhan beri, dan bukan untuk kepentingan diri sendiri dan dipuji-puji. Kesombongan atau kecongkakan itu adalah cara bahaya iblis kepada kita untuk menjatuhkan kita, menjatuhkan martabat kita di hadapan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk nikmati. Dalam nama Tuhan, bagian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita sekalian, supaya semua hal yang selama ini mungkin menjadi sifat kita yang lama, kedagingan kita, ini harus ditinggalkan dan memiliki sifat rendah hati di hadapan Tuhan. Karena hati yang hancur di hadapan Tuhan ini sangat berharga di matanya. Tuhan memberkati sahabat Lafos sekalian di mana saja. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu telah menjamah hati kami. Beri ke dalam hati kami supaya tidak menjadi congkak, tetapi kerendahan hati tetap ada, supaya kami memiliki itu di hadapan Tuhan dimanapun saja kami berada. Siapapun kami, dimanapun kami melakukan aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati.